Selamat malam. Ini UPS DC buatan saya. Ini saya kasih box panel listrik ukuran 80 kali 60 cm. Saya pilih yang besar biar agak lega. Agar aki ini pakai aki murah JB Premium. Kalau nggak salah 12 volt 50 ampere ya, ini barunya cuman 500.000. Alat ini mampu backup router saya sebanyak 7 router, kurang lebih kemarin itu selama 14 jam saya tes cuman menggunakan menghabiskan tegangan 0,2 volt, jadi irit sekali. Nah, ini ketika semua berjalan, arus yang berjalan 0,53 ampere, dan ini tegangan aki 13,3 volt. Yang akan saya sebutkan satu persatu. Ini switch hub TP-Link 8 port. Terus ini PoE injektor. Nah, ini saya beli dengan harga 130.000. Ini untuk yang tegangan 12 volt. Jadi router indoor itu saya kasih tegangan 12 volt pakai PoE injektor ini. Terus yang ini untuk 24 volt. Kebetulan sudah terpakai semua sebelumnya ini switch hub merek HP PoE gigabit ya, 8 port. Kebetulan udah kepakai semua, jadi ini ada satu yang kebetulan belum saya masukkan ke sini, masih ada satu. Ini karena baru aja uji coba kemarin, pasang satu radio ke klien. Kabelnya juga belum saya rapikan, masih semrawut. Jadi ini untuk yang 24 volt, ini 12 volt. Nah, ini untuk yang 5 volt. Terus yang ini Mikrotik RP 750 GR3. Ini fan kipas buat ini screen masing-masing tegangan output dari step up sama step down kita kasih pengaman screen. Nah, ini outputnya ini masuk. Ini 5 volt, yang ini tadi 12 volt, sama yang ini 24 volt. Yang 9 volt masuk ke TP-Link ini, baru ini. Jadi terus ini step up 12 volt ke 24 volt. Ini step up, bisa juga step down dari 12 ke 9 volt. Yang ini yang ini 12 volt ke 9 volt sama 12 volt ke 5 volt. Terus ini namanya voltmeter ampermeter untuk mengukur tegangan sama kuat arus yang berjalan dari aki ke beban atau dari power supply ke beban. Ini voltmeter ada 4 masing-masing untuk 5 volt, 9 volt, 12 volt dan 24 volt. Nah, terus ini cuma untuk saklar sama pengaman screen dari listrik PLN. Nah, ini saya cuma memakai switch hub kalau nggak salah 10 ampere ya, power switching. Jadi untuk sebagai sumber tegangan ke semua peralatan ini, sama untuk sekaligus mengisi aki. Nah, jadi sistem kerjanya
Jikalau kalau yang versi saya ini saya bypass ya, biasanya kan kalau yang buatan orang-orang itu switchingnya pakai relay. Jadi begitu jika listrik nyala, tegangan yang dipakai dari listrik, begitu listrik mati relay terputus terus memakai aki. Kalau saya tidak pakai relay, jadi langsung saja. Ini udah saya pakai selama 1 tahun, aman-aman saja. Jadi kalau listrik nyala, power supply ini menghasilkan tegangan 12 volt langsung melalui ini alat ukur ini, langsung diparalel menuju ke input step up sama step down, keluar 12 volt. Nah, dari switching tadi juga diparalel ke aki untuk mengisi aki sekaligus mengisi aki. Jadi begitu listrik padam, dia tidak memakai relay, jadi otomatis switching mati, otomatis arus yang dari aki masuk ke sumber ini, ke input apa namanya ini, pengukur tegangan sama kuat arus yang akan masuk ke step up sama step down. Jadi ini tanpa delay sedikit pun, dan menurut saya ini sangat aman karena sudah saya coba 1 tahun ya. Jadi kan aki ini otomatis asal switchingnya ini diset tegangan maksimal ke 13,8 volt. Jadi sebelum dikasih beban aki, sebaiknya switching disetting dulu tegangan outputnya 13,8. Jadi aki ini kan kemampuannya maksimal 14 ya kalau nggak salah. Jadi sebaiknya diset segitu agar aki sanggup atau mampu menerima tegangan maksimal segitu. Jadi akinya tidak kelebihan arus, jadi itu aman sekali. Selain itu, kenapa bisa saya katakan aman, karena arus ini kan dipakai terus menerus. Yang namanya power supply untuk router ini kan tegangannya jalan terus, dipakai terus. Jadi ini berkurang isi terus gitu. Jadi nggak ada istilah diisi terus tanpa ada pengeluaran tegangan gitu. Jadi ini kayak mobil berjalan lah. Kalau mobil berjalan kan aki dipakai tapi juga sekaligus diisi, semacam itu. Ini udah 1 tahun saya jalankan dan aman-aman saja. Nah, jadi ini saya ulangi untuk komponen-komponennya ya. Ini aki 50 ampere 12 volt. Ampere 12 volt. Merek JB ini barunya kemarin cuma 500.000, murah bila dibandingkan sama aki-aki ternama lainnya. Kalau cuma untuk backup router semacam ini saya kira sudah sangat mumpuni. Saya coba terakhir 14 jam itu cuma memakan tegangan 0,2 volt. Terus ini sekring, ini pengaman, ini sangat penting ya. Jika terjadi konslet otomatis putus, kalau tidak soalnya aki itu bisa kebakar, kabelnya ini bisa menyebabkan kebakaran kalau tanpa sekring itu. Terus ini power switching 10 ampere. Terus ini saklar, ini terminal dari PLN, ini saklar untuk menyalakan listrik, ini power dari PLN, indikator ini skringnya yang masuk ke switching. Nah, kalau ini voltmeter, ampere meter untuk mengetahui tegangan sama pemakaian
aki. Ini tegangan aki 13,6 volt tegangan, sama kuat arusnya 0,55 ampere. Terus ini dua yang kecil ini step down ke 9 volt sama ke 5 volt. Terus yang 3 ini baru saya pakai 2, yang satu ini untuk 12 volt, yang ini untuk 24 volt. Yang ini juga untuk ke 24 volt, cuman belum saya pakai. Rencananya besok kalau mau nambah satu PO injektor akan saya nyalakan. Terus dari